Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rezekinya, nikmat-nikmatnya yang tentunya kita tidak dapat menghitungnya. Kemudian yang kedua kalinya mari kita haturkan selawat kita atas junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir dan juga Nabi sebagai penutup dari para nabi Allah Subhanahu wa taala, kemudian keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari akhir nanti. Anak-anakku sekalian, semoga juga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi keluarga besar dari SD Islam Salman Al Farisi yang terkena musibah, baik musibah banjir, musibah gempa bumi ataupun yang lainnya, dan juga musibah-musibah yang ada di lingkungan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat atau menghentikan musibah-musibah yang terjadi. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini insyaallah kita akan sedikit bahas tentang adab ketika sakit, ya. Pelajaran yang ke-6, adab ketika sakit. Ya, adab ketika sakit. Silakan dibuka pada halaman 111. Ya, halaman 111. Tentunya sebagai manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan, ya, pernah merasakan yang namanya adalah musibah, baik musibah sakit atau musibah-musibah yang lainnya. Ya, sebagai manusia tentunya pasti pernah merasakan hal ini. Ya, karena musibah adalah bencana atau malapetaka yang menimpa manusia, ya, yang menimpa manusia terkadang ia membawa kerugian jiwa, raga maupun harta benda. Ya, ini namanya musibah. Ya, musibah adalah bencana atau malapetaka yang menimpa manusia. Terkadang musibah ini dapat membawa kerugian jiwa, misalkan bisa mati, ya, atau mungkin dari musibah ini kerugian jiwanya, ya, mungkin bisa saja dari segi kesehatannya kurang, baik raga maupun harta. Ya, tentu harta juga biasanya mengikuti hal itu. Ya, harta bisa lenyap, hilang, misalkan musibah banjir, ya. Ini semua adalah musibah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya.
orang yang tidak beriman ketika menghadapi musibah ini pasti ia akan bersedih. Ya, orang yang tidak beriman atau imannya kurang, ya, ketika mendapat musibah ini pasti musibah pasti ia akan bersedih hati dan berputus asa. Ya, dia akan bersedih hati dan berputus asa. Karena apa? Karena imannya kurang. Sedangkan bagi orang yang beriman, artinya orang yang imannya kuat, ketika mengalami hal ini, ya musibah, tentunya ia akan mengatakan ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita harus bersabar. Kita harus bersabar. Ya. Ya, perhatikan, orang yang kurang beriman tentunya ia akan tidak bersabar. Artinya apa? Dia putus asa, sakit hati dan lain sebagainya. Sebaliknya bagi orang yang beriman, ia akan apa? Akan bersabar. Ia akan mengatakan bahwa ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu wajib kita untuk berbuat sabar. Nah, orang sakit bisa mendapatkan pahala. Bagaimana caranya? Ya, orang sakit bisa mendapatkan pahala. Ya, caranya yang pertama adalah ia bersabar dan yakin bahwa sakit merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ia sakit dan ia ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilimpahkannya, maka ketika ia bersabar, ini adalah salah satu ciri-ciri orang yang sakitnya itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tidak mengeluh sakitnya kepada sesama manusia. Ya kan, ada tipe orang yang seperti ini. Ketika sakit, ia selalu mengeluh, ia selalu menceritakan kepada orang-orang tentang penyakitnya dengan harapan agar orang dapat membantu. Ya, padahal sebagai seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ia hanya mengeluh kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan menceritakan semua hal itu kepada manusia. Kemudian yang ketiga, sakit dapat menyebabkan bertambahnya pahala, yaitu apa? Tidak berputus asa dan terus memanjatkan doa agar diberikan kekuatan dalam menghadapi cobaan. Ya, tidak berputus asa dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia diberikan kekuatan dalam menghadapi cobaan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu ia berdoa. Ya, yang keempat adalah berdoa. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma Rabban Nasi adhibil ba'sa isfi anta safi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita sebagian besar mungkin sudah menghafalnya, sudah diajarkan oleh abi uminya, bapak ibunya. Ya, ketika sakit maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma Rabban Nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Yang artinya, ya Allah, Rabb sekalian manusia, hilangkanlah ujian ini dan sembuhkanlah aku. Engkaulah yang maha penyembah, ya, yang maha penyembuh. Engkaulah yang maha penyembuh. Tak ada yang dapat menyembuhkan selain Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit apapun setelahnya. Ini kita berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, Rabb sekalian manusia, hilangkanlah ujian ini dan sembuhkanlah aku. Engkaulah yang maha penyembuh. Ya, sekali lagi, Engkaulah yang maha penyembuh. Tak ada yang dapat menyembuhkan selain Engkau, ya Allah, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit apapun setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima, setelah yang keempat tadi, berusaha dengan bertobat kepada, ya, berusaha dan berobat, ya, bukan bertobat, kepada ahlinya seperti dokter, ya. Ia berusaha kepada ahlinya, ya, ia berusaha dan berobat, ya, ini bukan bertobat, ya, salah tulis, berusaha dan dengan berobat kepada ahlinya seperti dokter. Tentu banyak dari golongan manusia yang salah kaprah mengambil hal ini, ya. Berusaha dengan berobat kepada ahlinya, ia melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Apa itu? Ia mendatangi para paranormal atau disebut dengan orang pintar, ya, meramal. Ini yang tidak baik, ya. Tentunya kita berobat, kita bertanya kepada ahlinya. Siapa ahlinya di sini? Itu adalah dokter, orang yang ahli dalam hal penyakit ini. Kemudian yang bagian B, perhatikan, yang bagian B-nya adalah adab terhadap orang yang sakit. Nah, bagaimana adabnya? Adab terhadap orang yang sakit ini, perhatikan, kita harus banyak, ya, perhatikan adab-adab ketika kita menghadapi orang-orang yang sakit. Karena apa? Setiap muslim wajib menunaikan hak sesama muslim, ya. Jadi sekali lagi, setiap muslim itu adalah wajib menunaikan hak sesama muslim. Ya, dan yang itu apa? Ketika temannya sakit, seorang muslim sakit, maka muslim yang lainnya menjenguknya, ya. Jika sesama manusia, ya, sakit, maka muslim yang lainnya, manusia yang lainnya adalah menjenguknya. Lalu bagaimana dengan adabnya? Adabnya yang pertama adalah ketika kita sampai di tempat orang yang sakit tadi, maka yang pertama adalah membesarkan hatinya, ya. Dengan apa? Dengan ucapan kata-kata insyaallah engkau akan baik-baik saja dan segera sembuh, atau yang semisal lainnya, ya. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah membesarkan hatinya. Yang kedua, menasihatinya agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menasihati, ya, agar ia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membantunya sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kita bisa hanya berdoa, maka kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkatkan penyakit-penyakitnya, agar diberikan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu sebutnya, kalau kita mampu yang lain, misal kita bisa memberikan obatnya, atau kita bisa membiayai penyakitnya, perobatannya, nah itu lebih baik. Yang kemudian yang keempat, tidak bercanda atau melakukan perbuatan yang mengganggu dan menyakitinya. Ya, di hadapan orang yang sakit, kita tidak boleh bercanda.
atau melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu dan menyakitinya. Kenapa? Akan membuat gelisah kepada sang yang sakit tersebut. Yang kelima, menganjurkannya agar selalu mengikuti nasihat dokter. Ya, mengingatkannya, ya, apa yang disampaikan dokter harus dilaksanakan supaya apa? Supaya cepat sembuh. Kenapa? Dokter adalah ahli dalam hal itu. Kemudian yang keenam, mendoakannya agar segera sembuh, ya, mendoakan agar segera sembuh. Kemudian yang ketujuh, segera pulang agar tidak mengganggu istirahatnya. Jangan lama-lama, apalagi jumpa pers, misalkan teman jauh ketemu di tempat ngobrol lama, ya, ini yang tidak baik, kecuali ada permohonan dari sang pasien tersebut, ya, orang yang sakit tadi, ya, mungkin suruh nemani agak lama, ya silahkan. Tapi jika tidak diizinkan, maka segera selesaikan urusan tersebut, ya. Jangan berlama-lama di tempat orang yang sakit. Kenapa? Dapat mengganggu istirahatnya. Oke, itu yang ke-7. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang menjenguknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, dengan syarat ia menjenguknya dengan ikhlas karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu pelajaran pada pertemuan kali ini anak-anakku sekalian. Untuk evaluasi silakan dikerjakan halaman 113 sampai dengan 114, silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan segera Bapak tunggu sampai pukul 5 sore atau jam 17.00 ya. Oke, dari Bapak cukup sekian. Ya, kemudian sekali lagi Bapak ingatkan, bagi yang belum ulangan harian kemarin, ya silakan dibuka linknya yang telah Bapak sampaikan di grup, ya, di WhatsApp grup, silakan mengikuti ulangan tersebut, ya, supaya tidak tertumpuk-tumpuk. Ya, itu dari Bapak tutup dengan pertemuan pada pertemuan kali ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.